Sebuah video yang merekam aktivitas sosok Gus Miftah tiba-tiba muncul dan viral di jejaring media sosial pada Rabu 2 Oktober 2024. Ya, video yang diposting akun medsos tersebut itu pun mendadak ramai menjadi perbincangan lantaran dalam rekaman video tersebut memuat reaksi Gus Miftah saat menikmati irama lantunan musik. Namun, tak lama berselang tiba-tiba Gus Miftah sontak langsung memegang kepala sang istri yang berada duduk di sampingnya serta goyang-goyangkannya beberapa saat. Itu bahasa gemes sama istri. Bahasa gemes, dan istri saya setiap kali saya pegang kepala itu menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas polemik yang terjadi akibat video dari Ustadz Adi Hidayat, yang dianggap memotong ayat dalam Al-Quran, yang kemudian mendapat kritik dan peringatan keras dari Harry Pras. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas video Gus Miftah yang ramai di media sosial, ketika dirinya dan sang istri menonton konser Denny Caknan beberapa hari yang lalu. Sebagaimana diketahui, dalam sebuah video yang viral di media sosial beberapa hari yang lalu, tampak Gus Miftah dan Ning Astuti duduk berdampingan seraya menikmati konser Denny Caknan, dalam rangka acara ulang tahun pondok pesantren. Saat tengah menikmati alunan musik yang dibawakan oleh Denny Caknan, secara tiba-tiba Gus Miftah mengulurkan tangannya ke arah sang istri dan kemudian mengguncang-guncangkan kepala Ning Astuti dengan keras, hingga tampak seperti menoyor kepala sang istri. Ning Astuti sendiri hanya diam dan tersenyum kecil menerima perlakuan sang suami di atas panggung. Aksi pendakwah nyentrik tersebut kemudian viral di media sosial, yang kemudian mendapat respon negatif dan kritik tajam dari masyarakat. Masyarakat menganggap, hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh ulama kepada seorang istri. Terlebih aksi tersebut dilakukan di atas panggung dan disaksikan oleh banyak orang. Berikut kita saksikan video dari Gus Miftah tersebut. Sebuah video yang merekam aktivitas sosok Gus Miftah tiba-tiba muncul dan viral di jejaring media sosial pada Rabu 2 Oktober 2024. Ya, video yang diposting akun medsos tersebut itu pun mendadak ramai menjadi perbincangan lantaran dalam rekaman video tersebut memuat reaksi Gus Miftah saat menikmati irama lantunan musik. Namun, tak lama berselang tiba-tiba Gus Miftah sontak langsung memegang kepala sang istri yang berada duduk di sampingnya serta goyang-goyangkannya beberapa saat. Hal itu pun lantas mengundang beragam komentar dari para netizen yang tampak penasaran dengan apa yang sebenarnya tengah dilakukan Gus Miftah terhadap istrinya tersebut. Ada yang menganggap apa yang dilakukan Gus Miftah terhadap istrinya tersebut bukanlah sebuah hal yang patut ditunjukkan apalagi saat mereka berada di depan umum. Menanggapi videonya yang viral, Gus Miftah kemudian membantah video yang beredar di media sosial sebagai aksi kekerasan terhadap istrinya. Gus Miftah menegaskan, hal tersebut sekedar penggiringan opini belaka, yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Gus Miftah juga menjelaskan, bahwa dirinya memegang kepala sang istri lantaran merasa gemas. Ia juga menyebut hal itu sudah biasa dilakukan keduanya. Lebih lanjut Gus Miftah menduga, video yang beredar dan viral di media sosial tersebut telah dipercepat, sehingga video itu menampakkan dirinya sedang cekcok dengan sang istri ketika acara konser sedang berlangsung. Berikut kita simak klarifikasi dari Gus Miftah, menanggapi videonya yang viral di media sosial. Nah, itu pas lagunya Denny Caknan pasti apalah, kan Denny udah kayak anak saya. Nah, dan kita senang dengan lagu itu, saya dengan istri dengan lagu itu senang, istri dengan lagu itu senang. Ya biasa. Ih, gemes itu. Itu bahasa gemes sama istri. Bahasa gemes, dan istri saya setiap kali saya pegang kepala itu menikmati. Ya itu justru istri saya itu akan sangat khawatir ketika saya tidak berperilaku yang aneh seperti itu, yang gemes seperti itu. Justru itu yang ditunggu-tunggu sama istri saya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan suami istri sudah seharusnya saling melayani dan membahagiakan satu sama lain. Terlebih sebagai kepala keluarga, seorang suami wajib untuk membina keluarganya, agar senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kewajiban suami menurut ajaran Islam, yaitu menjaga kehormatan istrinya. Seorang suami harus mampu menjaga dan menutupi semua aib istrinya. Selain itu, seorang suami juga wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya, yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang membuat istri nyaman. Dalam memberikan kasih dan sayang untuk istri,
bukan hanya atas dasar besar kecilnya cinta kepada istri, namun hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kebahagiaan serta keharmonisan dalam rumah tangga bisa diwujudkan. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya berikut ini, tentang tugas suami kepada istrinya. Kita lihat, kita buka dulu Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ini pelajaran penting ya, pelajaran sangat penting, pelajaran sangat penting. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Perhatikan tugas seorang suami, ya. Tugas seorang suami yang utama itu ada dua. Ada dua. Satu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu kalau sudah sah ikatan pernikahan sudah dilakukan, maka tugas dia yang pertama adalah dia akan menjadi qawwam. Qawwam itu bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan pengayom, bisa diartikan pelindung. Pelindung, pemimpin, pengayom, pelindung. Pertama kita uraikan singkat saja. Pemimpin dalam hal urusan apa? Pertama dalam hal urusan ibadahnya. Dia akan jadi imam. Akan jadi imam. Masya Allah, saking sayangnya Allah pada orang ini. Ya, ibu, saya tanya nih ya, bapak. Mana yang paling utama, sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah. Pahalanya 27 derajat ya. Lebih besar daripada sendirian. Masya Allah, dalam hal dia belum menikahnya barangkali masih banyak peluang sholat sendirian. Ya, dia ke masjid berjamaah, di rumah mungkin sendirian. Ini setelah dia menikah, tidak diberikan peluang oleh Allah untuk sholat sendirian. Makmumnya makmum selama hidupnya. Kalau dia ke masjid di rumah ada makmumnya, Masya Allah, dia akan jadi imam. Makanya seorang calon suami yang baik, sebelum dia menikah, dia harus pelajari dulu apa tugas-tugasnya. Bukankah bapak sebelum ke kantor akan pelajari tugas saya apa yang saya kerjakan, lalu saya siapkan. Ya. Maka bagaimana ketika kita akan membawa bahtera rumah tangga dalam kehidupan kita, seharusnya kita pelajari. Ya. Masya Allah, saya akan jadi imam di rumah tangga, maka suami yang baik akan belajar sebelum menikah bagaimana caranya jadi imam. Salat yang baik, bacaan apa yang dibacakan. Demi Allah saya katakan ya, kami pernah satu kali mampir ke satu daerah. Saya nggak perlu sebutkan kotanya supaya tidak nampak dalam nanti di YouTube yang dilihat ya. Ini kisah nyata. Kami ditanya apa, ibu sekalian, Ustaz, bagaimana hukumnya tentang seorang suami setelah dia menikah, dia sholat dengan istri dan ibu mertuanya. Ibu mertua dan istrinya bermakmum di belakang. Ketika sholat pertama dia pimpin dengan baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, ya, selesai. Begitu sholat yang kedua dibaca Qul huwallahu lagi. Ya, kan nggak salah ya? Ibunya bilang, nah, nggak apa-apa lah nanti rakaat pertama Qul huwallahu, tapi yang keduanya cari lagi surat yang lain ya. Di begitu dia sholat selesai, rakaat yang kedua, begitu membaca amin dia diam sejenak begini. Dikira ibu mertua mencari surat yang lain, ternyata berbalik ke belakang. Ma, boleh nggak Qul huwallahu lagi? Dia berbalik ke belakang, dia tanyakan, ma, boleh nggak Qul huwallahu lagi? Ya, apa hukumnya? Saya bilang kalau hukum sholat sudah pasti batal. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa berperilaku seperti ini? Dia bisa menetapkan diri, berkeyakinan pada dirinya, dan Masya Allah dengan percaya luar biasa, mengatakan saya terima nikahnya, sementara yang bersamaan dia belum siap dengan tugas-tugasnya. Seharusnya sebelum jadi imam, dia belajar dulu, dia maksimalkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.